Bab 1086, Raja Pelindung yang tak terkalahkan. Brengsek. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap saat mendengar ini. Kenapa orang ini mengumpat? Pada saat ini, portal teleportasi tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Detik berikutnya, dia menghilang langsung dari tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai lantai 4. Hanya ada satu wayang di lantai 4, tetapi wayang ini berbeda dengan wayang di bawah. Dia berwarna perak dan memegang pedang bersarung di tangannya. Weng! Tiba-tiba, saat suara pedang bergema, cahaya pedang tiba-tiba menyala. Dalam sekejap, pedang sudah berada di depan Sander Ye, tapi ekspresi Sander Ye tidak berubah sama sekali, dan dia menghindarinya dengan sedikit gerakan ke samping. Pada saat yang sama, dia menjentikkan pedang itu dengan satu jari. Weng! Suara pedang lainnya terdengar, dan segera setelah itu, Sander Ye menunjuk ke tenggorokan boneka itu. Bang! Boneka itu bergetar hebat, membeku di tempatnya, lalu menghilang. Sander Ye melihat ke sisi yang berlawanan. Di dinding, tirai tipis tiba-tiba menyala. Kemudian, suara yang familiar terdengar lagi. Selamat, kamu sudah memecahkan rekor tercepat saat ini. Kamu mengalahkan budak pedang perak hanya dalam satu tarikan napas. Mau tetap anonim? Sander Ye berkata langsung, anonim. Suara itu berkata, aku harus mengingatkan kamu bahwa kamu saat ini adalah pemecah rekor tercepat, 10 kali lebih cepat dari pemecah rekor sebelumnya. Kalau kamu tidak memilih untuk tetap anonim, nama kamu akan tersebar ke seluruh dunia dan reputasi kamu akan menakjubkan. Sander Ye tersenyum, anonim. Dia tahu bahwa kalau dia tidak memilih untuk tetap anonim, dia pasti akan menarik perhatian manajemen senior Sekte Pedang, yang akan memberinya banyak keuntungan, tetapi dia tahu betul bahwa manajemen senior Sekte Pedang juga akan menyelidikinya, dan dia sekarang adalah orang yang ilegal. Manajemen senior Sekte Pedang tidak mungkin berhasil menyelidikinya. Semakin tidak dapat diselidiki, semakin banyak manajemen senior Sekte Pedang yang akan menyelidikinya. Pada saat itu, akan ada banyak masalah karena dia tidak dapat menjelaskan pencapaian ilmu pedang dia. Yang paling penting adalah menembus penghalang dalam satu tarikan napas sungguh terlalu mengejutkan. Dia belum ingin terlalu mempesona, dia ingin melihat apakah ada yang salah dengan Sekte Pedang. Pada saat ini, suara itu berkata lagi, karena kamu memecahkan rekor sejarah, kamu bisa mendapatkan hadiah. Ada 4 jenis hadiah. Kamu bisa memilih salah satu. Itu adalah harta karun, metode kultivasi tingkat bumi, teknik pedang tingkat bumi, kristal spiritual. Kristal spiritual. Sander Ye tidak ragu-ragu. Untuk pertama kalinya sejak datang ke negara Qi, dia menyadari betapa pentingnya uang. Uang itu sangat penting. Suara itu berkata, sayang, aku sarankan kamu memilih senjata harta karun, karena itu adalah pedang yang paling berguna bagi kamu saat ini. Sander Ye menggelengkan kepalanya, beri aku kristal spiritual yang setara. Suara itu berkata, apakah kamu yakin? Sander Ye mengangguk. Suara itu berkata, bodoh. Wajah Sander Ye tiba-tiba menjadi gelap, apakah kamu tidak bertindak keterlaluan? Lala. Suara itu berkata dengan riang, ayo pukul aku. Sander Ye. Pagoda kecil berkata dengan suara yang serius, apakah orang ini diciptakan oleh Siara? Sander Ye berkata dengan suara yang serius, aku tidak tahu, biar aku tanya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke tirai tipis dan bertanya, apakah kamu diciptakan oleh Siara? Suara itu berkata, aku tidak diciptakan oleh Siara. Aku adalah kecerdasan buatan terbaru yang dikembangkan oleh Pavilion Guanxuan. Nama aku Siara No. 9. Aku hanya memiliki satu majikan. Tahukah kamu siapa itu? Sander Ye berkata, Ketua Qin. Salah. Suara itu berkata, kamu salah menebak. Majikanku adalah kaisar pelindung terkuat dalam sejarah. Sander Ye. Sander Ye. Pagoda kecil.
Wajah Sander Ye menjadi hitam seperti batu bara, Kaisar Pelindung. Suara itu berkata, ya, tuanku adalah Kaisar Pelindung yang tak terkalahkan. Tidak bisa mengalahkan lawan dalam pertarungan. Tidak masalah. Aku punya ibu, aku punya ayah, aku punya kakek. Aku punya bibi. Seluruh keluarga aku tak terkalahkan, dan aku yang terburuk. Pagoda kecil. Sander Ye berwajah gelap dan tidak berkata apa-apa. Pagoda kecil hendak menghiburnya, tapi Sander Ye tiba-tiba tertawa, Siara no. 9. Ada orang lain yang mengajari kamu kata-kata ini kan? Siara no. 9 berkata, aku mempelajarinya sendiri. Sander Ye sedikit penasaran, apakah kamu punya kesadaran sendiri sekarang? Siara no. 9 berkata, ya, aku sudah diberi fungsi belajar dan dapat terus belajar sendiri. Tetapi, bagaimanapun aku belajar, aku tidak boleh melanggar dua hukum. Salah satunya adalah aku tidak boleh mengkhianati milik tuanku, dan yang lainnya adalah aku tidak boleh berbohong. Sander Ye terkejut, lalu tersenyum dan berkata, bagus. Ayo semangat. Siara no. 9 jelas suka berbicara, dan dia mengobrol lama dengan Sander Ye sebelum akhirnya memban Sander Ye 200 kristal spiritual. 200 kristal spiritual. Sander Ye tiba-tiba tertawa ketika melihat begitu banyak kristal spiritual, karena ini bukanlah kristal spiritual biasa, tetapi kristal spiritual kelas atas yang jauh lebih berharga. 10 buah dapat ditukar dengan 100 kristal spiritual biasa. 100 kristal spiritual, dengan kata lain, dia sekarang memiliki setara dengan 2000 kristal spiritual biasa. Baginya sekarang, ini adalah jumlah uang yang sangat besar, dan dia dapat melakukan banyak hal. Sander Ye menyingkirkan 200 kristal spiritual dan langsung menuju ke lantai 5. Dia juga membutuhkan lebih banyak kristal spiritual berkualitas tinggi. Sander Ye tidak mengetahuinya saat ini, tetapi Sekte Pedang di 10.000 negara sudah terkejut saat ini. Rekor 4 level berturut-turut sudah dipecahkan, dan semuanya dalam satu tarikan napas. Jenius macam apa ini? Banyak murid Sekte Pedang berkumpul di depan menara pedang di berbagai negara. Semua orang melihat tirai tipis di atas menara pedang, yang berisi catatan terbaru dari 4 tingkat. Satu tarikan nafas. Saat melihat pemandangan ini, murid Sekte Pedang yang tak terhitung jumlahnya merasa sedikit tidak percaya. Penilaian menara pedang 10 kali lebih sulit daripada proses penilaian normal, dan ada orang benar-benar dapat menghancurkannya dalam satu tarikan napas. Mungkinkah si jenius dari Akademi Utama berpura-pura lemah dan datang memecahkan rekor? Sangat disayangkan orang-orang yang berhasil menembus level tersebut selalu anonim, sehingga tidak ada yang tahu siapa atau jenius negara mana yang berhasil menembus level tersebut. Pada saat ini, Master Sekte Pedang dan Ketua Akademi di negara besar juga mulai memperhatikan dan menyelidiki dengan cermat. Kompetisi 10.000 negara akan segera hadir, dan sekarang setelah muncul jenius seperti itu, hal ini mungkin akan menggagalkan rencana semua orang. Negara N, Sekte Pedang. Seorang kultivator pedang sedang melihat ke arah menara pedang. Pria muda itu berpakaian putih dengan ikat pinggang hitam di pinggangnya. Tubuhnya lurus dan dia menggendong kotak pedang di punggungnya, terlihat berusia 20-an, dengan wajah tampan, tapi juga berjiwa heroik. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di samping kultivator pedang muda. Dia melihat ke tirai tipis di menara pedang dan berkata, apakah kamu merasa stres? Pemuda itu menatap tirai tipis dan berkata, ya. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak lalu berkata, tetapi aku akan menang. Kali ini, aku akan memenangkan juara pertama untuk negara N, memperkuat negara N. Memperkuat keluarga Y, aku ingin Kak Sander Y bangga dengan aku. Nada suaranya tenang, tapi matanya sangat tegas. Mata lelaki tua itu menunjukkan ekspresi lega. Nama pria di depannya adalah Cheno Ye.
Dia adalah jenius ilmu pedang terbaik dari generasi muda keluarga Ye di negara N di bawah Sander Ye dan Rizal Ye. Dia mencapai ranah Peri Sui Wei sebelum dia berusia 20 tahun, dan dia juga adalah Raja Pedang. La adalah generasi muda terkuat negara N saat ini, dan dia juga menjadi kartu truf terbesar negara N kali ini. Diperbarui. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berseru di lapangan, dan beberapa karakter besar muncul di layar cahaya. Tingkat kelima, 1 tarikan napas. Anonim. Tingkat kelima, 1 nafas. Semua orang di lapangan menghirup udara dingin. Ketika lelaki tua di sebelah Cheno Ye melihat pemandangan ini, matanya juga tidak percaya. Cheno Ye perlahan berbalik dan pergi. Tidak peduli siapa orangnya, dia akan mengalahkannya. Terakhir kali negara N disapu oleh kinaan dari negara Qi dengan cara yang tak terkalahkan, sungguh memalukan bagi negara N. Selama bertahun-tahun, negara N tidak pernah mampu mengangkat kepalanya di negara Qi. Kapanpun, jenius negara N akan selalu meremehkan negara Qi ketika bertemu dengan negara Qi. Untuk negara Ni, untuk keluarga Ye, untuk Kak Sander Ye, di negara Qi, Sekte Pedang. Pada saat ini, sekelompok kultivator pedang jenius Sekte Pedang negara Qi juga berada di depan menara pedang. Di puncak pohon di suatu tempat, seorang wanita heroik sedang melihat ke menara pedang. Kirana Ye melihat ke arah menara pedang dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka seseorang bisa melewati 5 level berturut-turut dan hanya mengambil 1 nafas. Sebenarnya tidak masalah kalau melewati 5 level. Hal yang menakutkan adalah kelima level tersebut hanya membutuhkan 1 nafas. Jenius negara manakah ini? Kirana Ye penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Tanpa banyak berpikir, dia berbalik dan pergi. Di sisi lain, seorang pria juga sedang melihat ke menara pedang, ternyata Munian dari keluarga An. Munian memandangi menara pedang dan berkata sambil tersenyum, menarik sekali. Sepertinya kompetisi 10.000 negara ini menambah banyak hal yang belum diketahui. Di sisi lain, seorang kultivator pedang muda juga sedang menatap menara pedang. Orang tersebut adalah Gikaro. Ketika Sander Ye memasuki menara pedang, dia juga sedikit terkejut ketika Sander Ye melihat keadaan menyedihkan dari kultivator pedang sembrono di depannya, tetap benar-benar memasuki menara pedang tanpa ragu-ragu. Yang lebih mengejutkannya adalah Sander Ye belum juga keluar. Memikirkan rekaman yang terus diperbarui, kelopak matanya berkedut. Mustahil bukan? Semakin Gikaro memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Lantai 5. Setelah Sander Ye melewati level ini, dia mendapatkan 300 kristal spiritual berkualitas tinggi. Menyenangkan. Sander Ye tersenyum lebar. Tak jauh di depannya, suara siaran No. 9 terdengar lagi. Tampan, apakah kamu benar-benar tidak memilih untuk mengungkapkan namamu dan mengejutkan seluruh alam semesta Guan Xuan? Sander Ye menarik kembali pikirannya, melihat ke tirai tipis, dan berkata sambil tersenyum, rendah hati adalah cara yang tepat. Omong kosong. Siaran No. 9 berkata dengan marah, ketika kamu masih muda, kamu harus sembrono, ketika kamu masih muda, kamu harus bersemangat, dan ketika kamu masih muda, kamu harus pamer. Seperti kata pepatah, kamu tidak akan pulang kampung kalau kamu kaya, ibarat berjalan di malam hari dengan pakaian brokat. Kalau kamu tidak terkalahkan, takkan pamer. Benar-benar bodoh. Wajah Sander Ye penuh dengan garis hitam, kenapa kamu selalu ingin aku pamer? Siaran No. 9 berkata, apakah kamu tidak merasa itu asyik? Sander Ye berkata, itu hanya akan membuatku asyik. Apa hubungannya denganmu? Siaran No. 9 terdiam beberapa saat dan berkata, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Sander Ye tidak bisa berkata-kata. Orang ini mungkin belum sepenuhnya dewasa dan perlu waktu untuk berkembang. Sander Ye melihat ke arah cincin penyimpanan yang diberikan Siara di tangannya dan tertawa.
Dia melihat ke atas ke lantai atas dan berkata, aku pergi. Siaran No. 9 berkata, apakah kamu tidak akan melanjutkan petualanganmu? Sander Y mengangguk, ya, siaran No. 9, tolong kirimkan aku keluar. Yang terbaik adalah mengirimku ke tempat terpencil. Siaran No. 9 berkata, oke, brengsek. Sander Y. bersambung.